Halo semua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas manhwa baru yang berjudul Quantian Supreme. Alasan utama manhwa ini dipilih karena pertarungannya yang oke, alur ceritanya oke, chapternya juga sudah lumayan banyak, dan karakter utama yang bisa dibilang tidak naif, apalagi penampilannya 11-12 dengan karakter Shen Shangan. Untuk alur ceritanya sendiri mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Shen Yu yang bangkit kembali ke masa lalu sekitar 10.000 tahun. Dengan dilahirkan kembali, dia memulai balas dendamnya pada orang-orang yang telah mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, sehingga dengan jalan yang pernah dia lalui, Shen Yu mulai kembali ke puncak. Dengan tangan terangkat, dia bisa mengendalikan gunung, sungai, matahari, dan bulan. Dengan kaki terangkat, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun cerita manhwa ini sudah ada yang membahasnya, semoga kalian puas dengan pembahasan di sini. Tetapi kalau responnya tidak terlalu memuaskan, seperti biasa kita akan mengganti dengan cerita yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan utamanya. Namun sebelum itu, jika ada yang bertanya tentang tingkatan kultivasinya, kalian bisa lihat di deskripsi video. Cerita diawali dari kota Tongzhou yang mana saat ini orang-orang sedang heboh saat membaca sebuah berita yang mengatakan bahwa hari ini Zhao Dian yang katanya seorang keturunan klan Zhao, pemberani dan tak kenal takut, telah pergi ke Great Wilderness atau Padang Gurun Agung sendirian dan menyelamatkan Shin Yu dari keluarga Shin. Atas pencapaiannya itu, dia diperbolehkan untuk menikahi putri tertua dari dinasti pedang ilahi, Li Xinghe, yang mana pernikahannya itu akan diselenggarakan besok. Dengan semua berita itu, orang-orang mulai membanding-bandingkan Shin Yu dengan Zhao Dian, yang mana meskipun dulu keluarga Shin merupakan keluarga prajurit paling berbakat di kota Tongzhou, tetapi setelah dua dewa perang dari keluarga Shin mati ketika pergi jauh ke dalam Great Wilderness, keadaan keluarga mereka secara perlahan mulai menurun. Ditambah dengan keadaan Shin Yu yang saat ini sedang kritis, meskipun Li Xinghe pada dasarnya adalah tunangan dari Shin Yu, sekarang semua orang benar-benar mendukung pernikahan Zhao Dian dan Li Xinghe, apalagi Zhao Dian sendiri merupakan keturunan dari ras abadi. Dikatakan bahwa Tuan Muda Zhao dan Nona Li bahkan pergi ke rumah Shin untuk mengunjungi Shin Yu secara langsung. Mereka sangat baik, benar-benar mengagumkan, ucap salah satu orang tanpa mengetahui sikap sejati keduanya. Berpindah ke rumah keluarga Shin. Seperti yang dikatakan sebelumnya, saat ini Zhao Dian dan Li Xinghe sedang mengunjungi Shin Yu yang masih terbaring di atas tempat tidur. Melihat keadaan Shin Yu yang sama sekali tidak berdaya, keduanya hanya bisa mentertawakannya. Apalagi Zhao Dian yang benar-benar sangat senang melihat orang yang dari kecil dianggap sangat jenius, sampai-sampai dianggap sebagai kebanggaan kota Tongzhou, sekarang penampilannya seperti anjing yang tak berdaya dengan otot dan pembuluh darah di tubuh rusak serta indera spiritual telah runtuh, yang mana saat ini Shin Yu benar-benar menjadi seorang sampah. Aku Zhao Dian telah menjadi pahlawan yang hebat dengan pergi ke Great Wilderness sendirian dan membawamu kembali. Sekarang bahkan aku akan menikahi tunanganmu, ucap Zhao Dian dengan penuh tawa. Di sisi lain, tak jauh berbeda, Li Xinghe benar-benar membenci sosok Shin Yu karena memang dari awal pertunangan mereka merupakan perjodohan yang diatur karena keluarga Shin memiliki kebaikan untuk menyokong keluarga kerajaannya. Namun karena sekarang keluarga Shin telah jatuh, Li Xinghe yang katanya memiliki darah keluarga kerajaan sangat yakin bahwa dirinya ditakdirkan untuk menikah dengan Zhao Dian yang memiliki darah ras abadi. Usut punya usut, ternyata dalang dibalik hancurnya keluarga Shin merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Li Xinghe dan Zhao Dian. Singkat cerita, setelah keduanya memamerkan kemesraan mereka di samping Shin Yu yang tak sadarkan diri, mereka akhirnya pergi.
Sementara itu, Shin Yu yang ditinggal sendiri mulai mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa yang pada akhirnya membuatnya langsung terbangun. Shin Yu benar-benar sangat terkejut melihat dirinya yang seharusnya mati hidup kembali. Namun satu hal yang sangat dia sesalkan, kenapa dirinya baru bangkit sekarang, karena jika lebih awal lagi dia bisa menyelamatkan ayah dan juga kakeknya. Untuk sementara waktu, Shin Yu terus terjebak dalam pikirannya. Mengingat kembali tentang Zhao Dian dan Lee Xinghe, dia juga mengingat kenangan di masa lalu yang mana keduanya adalah orang yang telah merencanakan rencana untuk menjebak keluarga Shin serta orang yang telah membuatnya menjadi sampah. Terlihat jelas di kehidupan sebelumnya, Shin Yu yang tak bisa menerima perubahan besar ini dengan paksa pergi ke aula pernikahan Zhao Dian dan Lee Xinghe, namun hasilnya dialah yang dipermalukan oleh Zhao Dian. Ketika dia dibuang layaknya seorang sampah, secara tak terduga Li Xingyao, saudari dari Lee Xinghe yang benar-benar memiliki hati baik, menyelamatkannya. Dengan tulus Li Xingyao merawatnya untuk waktu yang lama. 10 tahun kemudian, akhirnya dia bisa membangkitkan kembali kekuatannya di hutan belantara. Namun di momen itu juga, Shin Yu benar-benar sangat sedih sekaligus marah karena ketika dia kembali, Lee Xinghe yang telah menyadari tindakan Li Xingyao dengan keji mengeksekusinya sampai mati. Setelah itu, Shin Yu memutuskan untuk pergi ke keluarga kerajaan demi membalas dendam atas kematian Li Xingyao dan juga keluarganya. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Zhao Dian dan Li Xinghe telah pergi, sehingga sekali lagi Shin Yu menginjakkan kaki di jalan kultivasi untuk menempa kekuatannya. Setelah dia berhasil menjadi Supreme, dia mulai dikejar-kejar oleh Zhao Dian dan Lee Xinghe yang mana pada saat itu Lee Xinghe telah menjadi permaisuri seluruh benua sedangkan Zhao Dian menjadi penguasa ras abadi. Singkat cerita, perang antara hidup dan mati Shin Yu melawan Zhao Dian dan Lee Xinghe tak terelakkan. Namun pada akhirnya Shin Yu benar-benar kalah jumlah melawan Zhao Dian dan Lee Xinghe yang membawa pasukannya. Karena putus asa, Shin Yu memilih untuk meledakkan dirinya sendiri meskipun dia juga tidak tahu apakah keduanya ikut mati bersamanya. Kedua anjing, bahkan jika aku mati hari ini, aku juga akan membawa kalian, teriak Shin Yu sebelum akhirnya dia meledakkan dirinya sendiri. Setelah mengenang masa lalu, berniat membalas dendam atas semua penderitaannya di kehidupan sebelumnya, Shin Yu segera mengeluarkan The Book of Wilderness untuk mempersiapkan segalanya. The Book of Wilderness merupakan sebuah gulungan yang berisi tentang 108 binatang buas dan 72 binatang mitos yang sebelumnya Shin Yu dapatkan di Great Wilderness. Namun karena keterbatasan kemampuan, untuk saat ini Shin Yu hanya mampu membangunkan salah satu dari mereka, dan itu adalah binatang iblis bernama Yairus si naga hitam. Yairus adalah binatang buas yang mendominasi kekuatan fisik dengan otot dan tulang yang kuat serta tak terkalahkan pada level yang sama. Sehingga Shin Yu sangat yakin Yairus sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Zhao Dian dan Lee Xinghe sekarang. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk yang benar-benar terkejut melihat Shin Yu sudah terbangun. Di sisi lain, Shin Yu langsung menunjukkan ekspresi marahnya melihat sosok yang datang ternyata adalah Shin Xuan, penatua keluarga Shin yang ternyata diam-diam telah bergabung dengan Lee Xinghe dan merencanakan untuk mengirimnya pergi ke Great Wilderness. Intinya, Shin Xuan adalah orang yang telah mengkhianati keluarga Shin dan menjadi antek Zhao Dian lalu membunuh semua orang di keluarga Shin. Mengira bahwa Meridian Shin Yu sekarang benar-benar telah hancur dan dia sudah menjadi sampah, Shin Xuan sangat senang. Setelah itu dia mulai melontarkan kata-kata ampasnya untuk menghina Shin Yu.
Di situasi itu, Shinju mulai menghina balik Shin Xuan yang telah mengkhianati keluarga Shin. Namun sayangnya orangnya sendiri sama sekali tak mau mengakui kesalahannya sendiri, yang mana itu benar-benar membuat Shinju sangat marah. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga Shin, tapi apa yang aku dapatkan? Kalian semua memaksaku, kalian semua harus mati. Keluarga Shin adalah keluarga Shin Xuanku, teriak Shin Xuan. Tak bisa menahan lagi, Shinju yang benar-benar sudah diambang batas kesabarannya mulai mendekat. Mengabaikan Shin Xuan yang sudah seperti orang gila ketika dia terus mengoceh bahwa hari ini dirinya akan membunuh Shinju. Di detik berikutnya Shinju langsung mencekik dan membantingnya ke lantai hingga mati. Bagaimanapun juga seekor anjing tetaplah seekor anjing. Anjing yang menggigit hanya memiliki satu nasib dan itu adalah mati, ucap Shinju dengan senyum indahnya. Setelah berhasil membunuh Shin Xuan, mengambil jubahnya, Shinju mulai berjalan pergi untuk menuntaskan masalah utamanya yang tak lain adalah Zhao Dian dan Li Xinghe. Esok hari di ibu kota dinasti Pedang Ilahi, akhirnya acara pernikahan Zhao Dian dan Li Xinghe akan segera dimulai. Ketika trompet dibunyikan, kedua mempelai maju dan menghadap sang kaisar dinasti Pedang Ilahi yaitu Li Jianhe yang tak lain merupakan ayah dari Li Xinghe. Dengan suasana hati yang benar-benar bahagia, Li Jianhe langsung merestui pernikahan putrinya sehingga dia meminta pada Zhao Dian untuk menjaga putrinya dengan baik. Setelah itu mereka mulai bertukar sumpah janji pernikahan. Dan di saat itulah tiba-tiba dari arah luar ada sebuah tombak yang langsung menghancurkan tembok, yang mana itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Hari ini adalah hari kegembiraan besar keluarga kerajaanku. Siapa yang sangat lancang, teriak Li Jianhe penuh dengan kemarahan. Seperti yang telah kalian duga, orang yang sebelumnya melempar tombak adalah Shinju yang benar-benar sangat senang dengan kekuatan Yairus karena meskipun hanya tingkat pertama dari alam spiritual sudah bisa memberikan kekuatan yang begitu besar. Namun satu hal yang pasti, karena di kehidupan sebelumnya Shinju tidak dapat membuka segel binatang buas sepenuhnya, dia sangat penasaran dengan kekuatan mengerikan apa yang akan dia miliki jika sepenuhnya membukanya di kehidupan ini. Zhao Dian dan Li Xinghe benar-benar hanya bisa dibuat terkejut melihat Shinju yang seharusnya meridiannya sudah rusak, tetapi entah mengapa sekarang tiba-tiba sudah sembuh. Tak jauh berbeda, Li Jianhe juga terkejut di saat pikirannya mulai menyalahkan Zhao Dian yang meskipun memiliki garis keturunan ras abadi, tetapi benar-benar tidak bisa diandalkan. Ditambah kali ini basis kultivasi Shinju telah meningkat jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tiba-tiba dengan tampangnya yang sok baik, Li Jianhe mengatakan bahwa alasan Shinju tak diundang ke sini karena dia ingin Shinju memulihkan diri. Tetapi sayangnya di detik berikutnya dengan kecepatan yang luar biasa, Shinju sudah mendekat dan langsung menodongkan tombak tepat di depan wajahnya. Singkirkan kemunafikanmu itu, Li Jianhe, jika bukan karena ayahku yang menyelamatkanmu saat itu, kau pasti sudah menjadi hantu sejak lama, ucap Shinju. Setelah itu untuk sementara waktu Shinju terus menceramahi Li Jianhe yang benar-benar tak tahu rasa terima kasih pada keluarga Shin yang sejauh ini telah mengatasi semua rintangan dan duri untuk dinasti Pedang Ilahi. Tak hanya itu, Shinju juga membeberkan perilaku Zhao Dian dan Li Xinghe yang telah membunuh kakek dan juga ayahnya di Great Wilderness. Tentu dengan pernyataan Shinju, orang-orang yang hadir mulai membicarakannya hingga akhirnya tak bisa menahan emosinya lagi. Zhao Dian yang benar-benar sangat marah mulai ikut bergabung dalam perdebatan. Tanpa mempedulikan itu semua, Shinju bersiap menyerang sehingga para prajurit langsung berkumpul untuk melindungi kaisar mereka Li Jianhe.
Berpikir bahwa meskipun tingkat kultivasi Shinju dan Zhao-Dian sama, namun karena Zhao-Dian adalah keturunan ras abadi sehingga Shinju bukanlah lawannya, dengan segera Li Jianhe menyuruh Zhao-Dian untuk membereskan Shinju. Dengan segera Zhao-Dian mengeluarkan pedang yang telah diturunkan oleh keluarga Zhao, dan itu juga merupakan senjata tingkat peri bernama Xingyang. Tentu semua orang hanya bisa terkejut melihat senjata yang luar biasa itu, berbeda dengan Shinju yang sama sekali tak peduli. Bahkan ketika Zhao-Dian mulai menyombongkan pedang pusaka keluarganya itu, malah sebaliknya Shinju yang memprovokasi Zhao-Dian dengan mengatakan bahwa pedang pusakanya itu hanyalah sampah jika dibandingkan dengan tombak dewa perang keluarga Shin yang meskipun hanya kelas fana tingkat 6, tetapi telah bermandikan darah 10.000 orang. Zhao-Dian yang benar-benar marah langsung maju untuk menyerang. Adapun Shinju menggunakan kekuatan Yairus, dia mulai menyiapkan tombaknya dan langsung melemparnya ke arah Zhao-Dian. Dengan cepat Zhao-Dian berusaha memblokir tombak yang datang. Namun di detik berikutnya tiba-tiba tombak tersebut memanjang sebelum akhirnya berputar ke belakang untuk menyerang Zhao-Dian dari titik butanya. Dengan tergesa-gesa Zhao-Dian segera memutar badannya dan menangkis tombak Shinju. Tetapi naasnya pedang yang katanya merupakan pusaka keluarga hancur hanya dengan menerima serangan dari sebuah tombak kelas fana, yang mana tentunya hal itu benar-benar membuat Zhao-Dian bingung sekaligus terkejut sebelum akhirnya tombak tersebut menusuk perutnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak mungkin, teriak Li Xinghe dalam pikirannya. Apakah ini yang namanya keturunan ras abadi? Apakah ini menantu baik yang dibanggakan keluarga kerajaanmu? Sangat lemah sekali, ucap Shinju di saat dia mendekati Zhao-Dian yang hanya bisa mengerang kesakitan saat tombaknya dicabut. Zhao-Dian benar-benar tidak menyangka keluarga Shin ternyata telah menyembunyikan artefak abadi. Walaupun sebenarnya alasan utama tombak Shinju begitu kuat, itu semua berkat kekuatan Yairus yang dapat diintegrasikan ke dalam senjata, sehingga tombak Shinju yang hanya kelas fana sekarang setidaknya memiliki kekuatan senjata peri tingkat kedua. Mengira bahwa keluarga Shin benar-benar memiliki senjata kelas peri hanya bisa membuat Zhao-Dian terkejut. Bahkan Li Jianhe tak bisa menyembunyikan keterkejutannya juga, karena pada dasarnya setiap gerakan keluarga Shin selalu berada di bawah pengawasannya, sehingga seharusnya dia tahu tentang keberadaan tombak tersebut. Singkat cerita, setelah itu Li Jianhe yang ingin melihat apakah Shinju masih memiliki kartu draft mulai memprovokasi Zhao-Dian dengan mengatakan, "Zhao-Dian, kau bahkan tidak bisa berurusan dengan Shinju. Sepertinya aku menikahkan putriku denganmu adalah sebuah kesalahan." Mendengar itu Zhao-Dian langsung dipenuhi amarah yang tertuju pada Shinju, sampai-sampai tiba-tiba di dahinya muncul mata ketiga yang membuat energi di dalam tubuhnya kembali meluap-luap. Kemudian dia langsung melompat dan menerjang ke arah Shinju, tetapi naasnya hanya dengan satu pukulan dia kembali terkapar di tanah, dan lebih buruknya Shinju yang mulai kesal langsung menginjak lukanya. "Zhao-Dian, kau telah menyakiti ayah dan juga kakekku. Hari ini kau harus membayar hutangmu dengan nyawamu," ucap Shinju ketika dia akan mengakhiri hidup Zhao-Dian. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria besar yang muncul yang langsung memukul Shinju, dan meskipun pukulannya itu dapat diblokir menggunakan tombaknya, tetapi masih saja bisa menghempaskannya. "Beraninya kau bertindak liar di kota kekaisaran," ucap pria tersebut yang tak lain adalah Bai Wudi. Shinju sendiri tahu Bai Wudi merupakan pengawal dari Li Jianhe. Dia sangat baik dalam serangan horizontal dan dia juga sudah menjadi master alam spiritual tingkat kedua.
Menganggap bahwa sikap Shinju tidak menghormati hukum negaranya bahkan sampai menyakiti semua orang di keluarga kerajaannya, Li Jianhe segera menyuruh Bai Wudi untuk menghabisi Shinju. Mendengar perintah tuannya, dengan penuh semangat Bai Wudi langsung melaksanakannya. Mengambil sebuah ancang-ancang, dia segera melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa tepat ke arah Shinju. Tak bisa mengelak, Shinju langsung dihempaskan ke belakang. Tetapi tak berhenti di situ, dengan ganasnya Bai Wudi terus menyerang dan menyerang tanpa memberikan Shinju kesempatan. Hingga akhirnya menggunakan kekuatan Yairus, Shinju mampu menangkis serangan Bai Wudi. Tak hanya itu, mengabaikan Bai Wudi yang benar-benar terkejut, dia langsung mencengkram kedua lengannya dan menariknya sampai terputus. "Sekarang giliranmu, Li Jianhe," ucap Shinju dengan tatapan dinginnya. Meskipun awalnya Li Jianhe benar-benar kesal, tetapi tiba-tiba dia tersenyum ketika memandang rendah Shinju. Di detik berikutnya, beberapa prajurit elit mulai mengepung Shinju dengan perisai besar mereka yang memblokir setiap celah. Namun tentunya semua itu tak ada apa-apanya bagi Shinju, karena setelah mengambil sebuah ancang-ancang, dia langsung melesat. Melewati setiap prajurit, dia langsung mendekati Li Jianhe dan mencekiknya yang hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya Li Jianhe sendiri serta putrinya Li Xinghe. Dengan tubuh yang mulai gemetar, Li Jianhe mulai mengatakan omong kosongnya untuk mengancam Shinju yang katanya jika dirinya dibunuh, Shinju tidak mungkin bisa melarikan diri dengan semua prajurit elit yang bersiaga. Tetapi sayangnya Shinju sama sekali tidak peduli karena dia sendiri tahu meskipun para prajurit yang dikenal dengan sebutan Shen Yiwei memakai baju besi yang sangat mematikan, tetapi mereka juga mempunyai kelemahan fatal yaitu kecepatan. "Pergilah ke neraka, anjing tua," ucap Shinju saat dia mulai memperkuat cengkramannya. Tetapi di saat itulah tiba-tiba dari arah langit muncul sebuah pilar emas yang membuat Shinju sedikit gemetar dengan tekanan yang begitu kuat. "Shinju, kau harus memaafkan orang, jadi maafkan mereka," ucap seseorang yang muncul dari pilar emas, yang mana itu benar-benar membuat Shinju terkejut karena mengambil ingatan dari kehidupan sebelumnya, seharusnya tidak ada seorang seniman kuat di puncak alam spiritual yang bersembunyi. Singkat cerita, orang tersebut mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah komandan dari ras abadi yang bernama Zhao Huan. Setelahnya dia mulai mengoceh mengatakan tentang keluarga kerajaan yang memiliki hubungan baik dengan ras abadi sehingga dia meminta pada Shinju untuk melepaskan Li Jianhe. Meskipun Zhao Huan memintanya dengan nada yang sopan, tetapi sebenarnya itu lebih seperti paksaan karena tekanan yang dia pancarkan benar-benar membuat Shinju sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain, Zhao Dian mulai merengek dan meminta pada Zhao Huan untuk segera membunuh Shinju. Adapun Li Jianhe, dia mulai tersenyum senang, yakin bahwa hari ini Shinju tidak mungkin bisa membunuhnya. Masih menggunakan nada lembutnya, Zhao Huan terus membujuk Shinju. Namun pada akhirnya dia tetap menggunakan aura miliknya untuk menekan Shinju. Dan saking kuatnya, Shinju benar-benar dibuat tak berdaya. Akan tetapi dengan tekad serta dendam yang begitu besar, Shinju memaksakan dirinya hingga pada akhirnya dia bisa mematahkan paksaannya. Mengabaikan Zhao Huan yang benar-benar terkejut, Shinju langsung membunuh Li Jianhe yang mana itu benar-benar membuat semua orang terkejut. "Ini rajamu, ambil sana," teriak Shinju saat dia melempar mayat Li Jianhe tepat ke arah Zhao Huan. Setelah itu dengan kecepatan maksimalnya Shinju mulai melarikan diri. Tentunya Zhao Huan tak diam saja karena dengan segera sekali lagi dia melepaskan sebuah tekanan dan itu 10 kali lipat dari yang sebelumnya sehingga berhasil menekan Shinju.
Tanpa berbasa-basi lagi, Shinju langsung menggunakan kekuatan Yairus. Setelah terbebas dari tekanan, dia melepaskan sebuah tebasan tepat ke arah Zhao Dian yang sekarang sedang bersama Li Xinghe. Meskipun serangan tersebut gagal karena Zhao Huan melindungi keduanya, memanfaatkan momentum tersebut Shinju kembali melarikan diri, dan ketika Zhao Huan hendak mengejar, dia hanya berkata, "Pada saat ini Zhao Dian terluka parah. Jika kau mengejarku, dia pasti akan mati. Mana yang lebih penting, aku yakin kau bisa menilainya sendiri." Melihat ke arah Zhao Dian yang benar-benar terluka parah, Zhao Huan hanya bisa tersenyum. Namun pada akhirnya dia benar-benar membiarkan Shinju pergi dan segera merawat Zhao Dian. Paman kedua, jika balas dendam ini tidak terbalaskan, hidupku tidak akan pernah tenang, ucap Zhao Dian yang langsung dijawab, "Jangan khawatir, pamanmu ini pasti akan membalaskan dendammu." Sementara itu, Li Xinghe hanya bisa menangisi ayahnya yang telah mati. Melihat itu, Zhao Huan mencoba menenangkannya dan memintanya untuk mendukung suaminya yaitu Zhao Dian dengan baik mulai sekarang. Terbang ke atas, Zhao Huan kemudian membuat sebuah pengumuman yang mana karena sekarang Kaisar Dinasti Pedang Ilahi telah mati, maka untuk sementara kerajaan akan dimiliki oleh ras abadi. Dan tak lupa dia juga memberikan perintah untuk menangkap Shinju hidup-hidup. Mendengar itu, semua orang tak begitu saja menurut. Namun ketika Li Xinghe mengatakan untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Zhao Huan, mereka semua sama sekali tidak bisa menolak. Kembali lagi ke Shinju. Dengan cepat dia pergi melarikan diri meninggalkan dinasti pedang ilahi yang sekarang tidak mungkin bisa dia tinggali lagi. Saat ini dia sedikit bingung memikirkan Zhao Huan yang tiba-tiba muncul berbeda dari kehidupan sebelumnya. Namun karena telah berhasil membunuh Li Jianhe, Shinju benar-benar merasa lega. Adapun Zhao Dian dan Li Xinghe, dia akan membiarkan mereka hidup lebih lama untuk sementara waktu. Singkat cerita, tak butuh lama langsung tersebar sebuah berita yang mengatakan bahwa Shinju, keluarga Shin dari dinasti pedang ilahi, memiliki karakter moral yang buruk dan sangat kejam. Dia membunuh Li Jianhe, sang kaisar dinasti pedang ilahi, di depan umum sehingga saat ini ada sebuah perintah untuk membunuhnya. Bahkan siapa saja yang bisa membunuhnya akan diberi gelar marquis dan mendapatkan sebuah kota. Sementara itu, saat ini bersama dengan sebuah rombongan, Shinju sedang menaiki sebuah kereta kuda menuju ke dinasti Tianhe yang jauh lebih besar. Pada dasarnya, meskipun dinasti pedang ilahi memiliki ratusan kota, itu hanya sebuah dinasti kecil, berbeda dengan dinasti Tianhe yang memiliki ribuan kota termasuk sekte yang kuat dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dinasti pedang ilahi seperti setetes air di laut jika dibandingkan dengan dinasti Tianhe. Zhao Dian, Li Xinghe, tunggu aku akan segera kembali dan meledakkan tulang kalian menjadi abu, ucap Shinju dalam pikirannya dengan senyum di wajahnya. Melihat senyumannya itu, wanita di depannya hanya bisa cemas sehingga dia langsung bertanya pada kakeknya bagaimana bisa mereka membiarkan seorang kultivator yang longgar naik ke kereta mereka. Menanggapi cucunya yang ternyata bernama Xiaoyu, sang kakek hanya berkata, "Meskipun anak muda ini adalah seorang kultivator yang longgar, dia memiliki otot dan tulang yang baik sehingga dia dapat dianggap penolong bagi kita. Kita akan pergi ke dinasti Tianhe kali ini. Ada banyak bahaya, jadi satu orang yang lebih kuat berarti lebih banyak keselamatan bagi kita." Kakek kan Raja Zenan dari dinasti Tianhe. Siapa yang berani mengancam keselamatan kita? Tanya balik Xiaoyu.
Tanpa diduga ternyata obrolan mereka terdengar oleh Shinju, yang mana itu benar-benar membuatnya sangat terkejut karena dia tak menyangka kakek tua di depannya adalah Raja Zenan. Raja Zenan sendiri memiliki sejarah menjaga perbatasan untuk bertahan melawan ras iblis yang membuatnya benar-benar layak disebut sebagai pahlawan umat manusia. Tetapi sangat disayangkan di kehidupan sebelumnya, dinasti pedang ilahi yang meminta bantuan ras abadi mampu menggulingkan dinasti Tianhe dalam satu gerakan dan Raja Zenan dibunuh oleh Zhao Dian. "Kenapa kau menatapku?" tanya Xiaoyu pada Xinyu, mengira dirinya lah yang sedang dipandang. Namun dengan cueknya, Xinyu hanya menjawab tidak, yang mana itu benar-benar membuat Xiaoyu sangat kesal. Setelah itu mereka terus melanjutkan perjalanan tanpa mengetahui bahwa ada dua orang yang sedang mengintai mereka. Sang kurir lalu berkata bahwa sekitar 100 mil lagi mereka akan sampai di dinasti Tianhe. Mendengar itu Raja Zena lantas mengatakan, "Percepatlah untuk pergi ke dinasti Tianhe karena mungkin untuk menghindari kecelakaan." "Benarkan anak muda?" ucapnya menatap ke arah Xinyu, yang membuat Xinyu hanya bisa tersenyum karena tampaknya Raja Zena telah mengetahui identitasnya. Namun satu hal yang pasti, Xinyu sangat senang akan hal itu. Tiba-tiba ada sebuah serangan panah menyerang kuda yang sedang menarik gerbong kereta. Tak butuh lama datang serangan kedua yang langsung membelah gerbong menjadi dua, sehingga para pengawal Raja Zena segera bersiap menghadapi musuh yang menyerang. "Raja Zena, aku telah diperintahkan untuk mengambil nyawamu," ucap salah satu penyerang yang ternyata adalah seorang wanita cantik berambut hitam. Tahu siapa identitas penyerang, Raja Zena memperingati bawahannya untuk berhati-hati karena mereka berasal dari sekte Siren Zong atau sekte orang mati. Intinya mereka itu seperti pembunuh bayaran. Xinyu hanya bisa terkejut karena dia sendiri tahu dari ingatan kehidupan sebelumnya, sekte Siren Zong merupakan sebuah kelompok pembunuh terkenal dari dinasti Tianhe. "Tampaknya kau terlalu memandang rendah orang tua ini. Hanya kau sendirian apakah mampu membunuhku?" ucap Raja Zena bersamaan dengan bawahannya yang mulai membentuk formasi untuk melindunginya. Namun dengan santainya sang wanita mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Dan di detik berikutnya tiba-tiba ada sebuah panah yang melesat ke arah Raja Zena. Tetapi untungnya Xinyu menyadari itu sehingga menggunakan tombaknya dia langsung menangkis panahnya. Tetapi karena serangan tersebut ternyata merupakan serangan panah ilahi matahari yang begitu kuat, Xinyu membutuhkan usaha ekstra sebelum akhirnya bisa mematahkannya. Wanita pemanah benar-benar memuji Xinyu yang mampu memblokir panah ilahi matahari sebelum akhirnya bergabung dengan wanita berambut hitam. Raja Zena hanya bisa terkejut karena dia tahu pemanah dari panah ilahi matahari merupakan salah satu dari 3 pembunuh tingkat tinggi dari sekte Siren Zong, sehingga dia yang tak tahu kekuatan Xinyu akhirnya menyerahkan dirinya, tetapi dengan satu syarat agar yang lainnya dibiarkan pergi dengan selamat. Xiaoyu benar-benar menentang keputusan kakeknya, namun wanita berambut hitam langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi tiba-tiba Xinyu menghentikan tindakan Raja Zena. Berkata bahwa selama ada dia maka Raja Zena tak mungkin bisa mati, dia pun bersiap menghadapi kedua wanita tersebut. "Sebutkan nama kalian dulu, aku tidak akan membunuh orang tanpa tahu namanya," ucap Xinyu pada keduanya. Dengan senang hati, kedua wanita mulai memperkenalkan diri, yang mana wanita pemanah bernama Zhong Wuyu, sedangkan wanita berambut hitam bernama Zhong Wuxi.
Shinju sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa keduanya benar-benar saudari kembar dari keluarga Wu, yang mana di kehidupan sebelumnya setelah dinasti Tianhe hancur, keduanya pergi ke Great Wilderness yang membuat mereka menjadi terkenal. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Zhao Dian dan dipenggal. Jika aku mengambil mereka di bawah komandoku, tampaknya itu tidak buruk juga, pikir Shinju. Tiba-tiba Zhang Wuxi menyerang dengan melemparkan pedang rantainya, namun serangannya itu mampu diblokir oleh Shinju. Tetapi di detik berikutnya, Zhang Wuxi sudah mendekat dan bersiap melepaskan sebuah tebasan menggunakan pedang besarnya. Meskipun terkejut dengan segera Shinju memblokirnya. Tetapi bukan hanya Zhang Wuxi memanfaatkan momentum tersebut, Zhang Wuyu melepaskan sebuah tembakan panahnya dan kali ini dia menggunakan kekuatan 100% karena serangan yang berhasil diblokir Shinju sebelumnya hanya 30% kekuatannya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Shinju berhasil menyingkirkan Zhang Wuxi. Tetapi bersamaan dengan panah Zhang Wuyu yang mendekat, Zhang Wuxi juga melepaskan serangan pamungkasnya, yaitu seni bela diri kristal Huanji, pedang matahari. Menghadapi serangan yang datang, Shinju segera menggunakan kekuatan jiwa Yairus dan meskipun awalnya bisa menahan serangan, tetapi dengan serangan gabungan yang begitu kuat, pertahanan Yairus hancur yang membuat Shinju terlempar ke belakang. Meskipun aku telah mengaktifkan jiwa Yairus, tetapi saat ini aku hanya di ranah spiritual tingkat pertama. Aku tidak dapat menggunakan seni bela diri yang kuat, jadi sedikit merepotkan melawan mereka yang berada di ranah spiritual tingkat kedua, ucap Shinju dalam pikirannya. Namun meskipun kalah dalam kemampuan, dia tak kalah dalam hal pengetahuan. Sehingga setelah itu, dia segera memulai rencananya yang mana intinya berhubungan dengan Zhang Wuxi. Dia mengatakan bahwa seni bela dirinya tidak lengkap. Sehingga dalam menggunakan kekuatan Xuanji hanya tingkat Huang kualitas terbaik. Tak terima tekniknya dihina, Zhang Wuxi sekali lagi menyerang menggunakan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Namun karena Shinju benar-benar telah mengetahui kelemahan teknik Zhang Wuxi, dengan mudahnya dia mematahkan serangan Zhang Wuxi. Seperti yang telah aku katakan, ada yang salah dengan seni bela dirimu, gerakanmu terlalu cacat, ucap Shinju saat dia menodongkan tombaknya ke leher Zhang Wuxi. Menarik busurnya, Zhang Wuyu segera menyuruh Shinju untuk melepaskan saudarinya. Tetapi sayangnya Shinju sama sekali tak peduli dan terus berbicara dengan Zhang Wuxi tentang teknik cacatnya itu. Bahkan Shinju sampai memberikan sebuah penawaran untuk membantu menyempurnakannya, tetapi tentunya itu tidak gratis. Tidak butuh, aku tidak sebodoh itu, bunuh saja aku, teriak Zhang Wuxi menolaknya. Bahkan setelah itu, dia menyuruh Zhang Wuyu untuk tetap menyelesaikan misi dengan mengorbankan dirinya, yang mana itu benar-benar membuat Zhang Wuyu bimbang harus berbuat apa. Di sisi lain, mengetahui bahwa Shinju sangat kuat membuat Xiaoyu benar-benar terkejut. Adapun Raja Zena, dia benar-benar tak menyangka bahwa bocah dari keluarga Shin begitu luar biasa setelah kembali dari Great Wilderness. Melihat kebimbangan Zhang Wuyu, Shinju lebih menekan Zhang Wuxi sehingga pada akhirnya Zhang Wuyu menyerah, bahkan dia menawarkan nyawanya sendiri asalkan saudarinya bisa selamat. Menurunkan tombaknya, Shinju mulai menceramahi keduanya dengan membeberkan kebusukan sekte Siren Zhong yang benar-benar tercela dan tak tahu malu. Apakah kalian benar-benar ingin tetap tinggal di sekte seperti itu? Tanya Shinju. Namun satu hal yang benar-benar membuat keduanya sangat terkejut ketika Shinju menjelaskan tentang Master Sekte Siren Zhong yang telah lama tertarik dengan Zhang Wuxi.
Orang-orang yang kalian bunuh sebelumnya dan kerabat mereka semuanya diam-diam dikendalikan oleh Master Sekte Siren Zhong dan mereka bahkan dijadikan boneka disiksa terus-menerus. Mendengar itu, Zhong Wuyu mencoba menyangkalnya karena apa yang dia tahu tuannya hanya membunuh orang-orang yang harus terbunuh. Namun dengan santainya Xinju hanya menyuruh mereka memeriksanya sendiri. Kembali ke masalah saat ini, Xinju kemudian memberikan mereka pilihan yang mana jika ingin selamat dari kematian harus menyerah dan ikut dengannya. Tak langsung menjawabnya, Zhong Wuxi malah mulai mengatakan masalah utamanya yang mana jika dia dan saudarinya kabur begitu saja, maka Sekte Siren Zhong tak mungkin membiarkannya. Kalau begitu kita hanya punya jalan buntu, apakah kau bisa menjaga kami? Tambahnya. Tak ingin memperpanjang masalah, Xinju memberikan waktu pada keduanya untuk berpikir secara perlahan, sehingga jika mereka sudah mantap untuk datang menemuinya kapan saja di penginapan terbesar dinasti Tianhe. Entah mengapa bukannya bersyukur, Zhong Wuxi malah mulai protes karena dia dan saudarinya dibiarkan begitu saja. Bahkan dia sampai mengancam akan membunuh Xinyu meskipun orangnya sendiri hanya mengatakan jangan ragu untuk mencobanya. Setelah keduanya pergi, dengan malu-malu tiba-tiba Xiaoyu mengucapkan terima kasih yang membuat Xinyu senang. Namun tak hanya itu, Xinyu malah mulai menggoda Xiaoyu dengan bertanya pada Raja Zenan apakah dia bisa menyerahkan cucu perempuannya. Tanpa disangka, Raja Zenan benar-benar menanggapinya dengan serius. Disitulah karena isi pembicaraan membawa-bawa nama dinasti pedang dan keluarga Xin, Xiaoyu baru sadar bahwa Xinju adalah orang yang saat ini menjadi buronan. Jika saudara Xin benar-benar tertarik, orang tua ini bisa langsung mengambil keputusan, ucap Raja Zenan menawarkan cucu perempuannya yang hanya bisa malu-malu tapi mau. Sayangnya Xinju langsung mengatakan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah sebuah candaan yang benar-benar membuat Xiaoyu kesal. Singkat cerita, setelah melanjutkan perjalanan, tak butuh lama mereka akhirnya sampai di kota Tianhe. Kedatangan Raja Zenan hanya bisa membuat orang-orang mulai ribut membicarakannya. Di saat itulah tiba-tiba ada seseorang yang menerobos kerumunan untuk menyapa Raja Zenan dan dia adalah seorang pemuda bernama Huang Fi. Setelah menyapa, Huang Fi dengan sok akrabnya mulai mendekati Xiaoyu lalu berkata, "Saudari Liu, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu." Sedikit info, Liu di sini mengacu pada Xiaoyu karena selain nama utamanya, dia juga sering dipanggil dengan sebutan Liu dan juga Yu'er. Melihat pendekatan Huang Fi, Xiaoyu benar-benar tak senang. Selain itu, mereka juga tidak begitu mengenal satu sama lain. Tetapi dengan songongnya, Huang Fi mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil yang di masa depan akan menikah. Bukannya membantu, dengan sengaja Xinyu memuji Xiaoyu yang katanya memiliki mata bagus karena bisa memilih seorang tunangan yang sangat luar biasa. Tentu hal itu benar-benar membuat Huang Fi sangat berbangga diri, berbeda dengan Xiaoyu yang hanya bisa kesal. Akan tetapi tindakan Xinju langsung dibalas oleh Xiaoyu yang mana dengan sengaja langsung memeluknya saat dia berkata, "Sayang, apakah kamu marah?" Kali ini Xinju benar-benar yang terpojok. Dia bingung harus berbuat apa, apalagi di sisi lain Raja Zenan dan juga bawahannya memiliki ekspresi senang seolah-olah mereka benar-benar mendukung hubungannya dengan Xiaoyu. Di sisi lain, Huang Fi benar-benar sangat terkejut, namun tanpa memperdulikan itu, Xiaoyu langsung memperkenalkan Xinju sebagai kekasihnya. Untuk lebih meyakinkan, dia bahkan sampai mengatakan bahwa mereka telah membuat kehidupan pribadi dan akan segera menikah.
Tak mau membuat keributan, pada akhirnya sambil menahan amarahnya, Huang Fi segera membimbing Raja Zenan dan yang lainnya menuju ke kediamannya untuk menikmati jamuan yang telah disiapkan. Menaiki sebuah monster, mereka mulai memasuki kota. Dalam perjalanan, karena Huang Fi dan Xinyu berada di satu kendaraan yang sama, benar-benar membuat suasana di sekitar mereka sangat tegang. Dengan tatapan penuh kebencian, Huang Fi mencoba mengancam Xinyu agar sebaiknya keluar dari kota Tianhe segera mungkin karena Xiaoyu adalah wanitanya. Namun dengan santainya, Xinyu menjawab, meninggalkan kota Tianhe tampaknya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi ketika aku dan Xiaoyu menikah dan memiliki seorang anak, mari kita bicarakan lagi. Mendengar semua itu, bayang-bayang Xinyu dan Xiaoyu yang memiliki anak langsung terlintas di kepala Huang Fi. Sehingga untuk sementara waktu, keributan yang disebabkan oleh Huang Fi terus berlanjut meskipun Xinyu sama sekali tidak peduli. Akhirnya mereka sampai di sekte pemurnian artefak yang pada dasarnya merupakan tempat tinggal Huang Fi. Raja Zenan sedikit memuji sekte pemurnian artefak setelah melihat hiasan pintu masuknya saja berupa artefak Huang peringkat terendah. Tentu pujian tersebut benar-benar membuat Huang Fi sangat senang sebelum akhirnya dia mulai membimbing mereka memasuki aula. Karena tampaknya ayah Huang Fi sedang memiliki beberapa urusan penting, secara pribadi Huang Fi yang akan memberikan jamuan, walaupun sebenarnya itulah niat Huang Fi dari awal yang ingin mencari muka di depan Raja Zenan dan Xiaoyu. Tak butuh lama, satu persatu hidangan mulai disajikan. Mengeluarkan sepotong daging naga bumi yang katanya memiliki efek sangat bagus pada fisik seniman bela diri, Huang Fi langsung menawarkannya pada Xiaoyu. Namun naasnya di detik berikutnya daging tersebut sudah berada di tangan Xinyu. Huang Fi berusaha mengambilnya kembali, namun sayangnya dia kalah cepat dengan Xinyu yang dalam sekejap mata langsung menghabiskan daging naga tersebut yang membuat energi besar di dalam tubuhnya meluap-luap sebelum akhirnya dia melanjutkan makannya. Di tengah perjamuan, tiba-tiba Huang Fi berkata bahwa dia memiliki kabar baik yang ternyata hanya tentang dirinya yang telah membangkitkan api suci tingkat 5. Tentu hal itu hanya bisa membuat Raja Zenan dan Xiaoyu terkejut. Namun tak berhenti di situ, keduanya benar-benar tak bisa berbuat apa-apa setelah Huang Fi membahas tentang pernikahan yang mana katanya dalam beberapa hari ke depan gurunya yaitu leluhur Xixian akan datang ke kota Tianhe dan secara pribadi akan menjadi penengah di pernikahannya dengan Xiaoyu. Mendengarnya, Raja Zenan dan Xiaoyu memiliki ekspresi yang benar-benar sangat suram, berbeda dengan Xinyu yang tak menyangka Huang Fi bisa membangkitkan api suci peringkat 5. Api suci merupakan kekuatan magic yang terbentuk oleh surga dan bumi, ciptaan seniman bela diri. Untuk tingkatannya dibagi menjadi 9 peringkat dengan tingkat 1 yang terburuk dan tingkat 9 adalah yang terkuat. Namun satu hal yang pasti, begitu seseorang membangkitkan api suci, dia bisa memilih pekerjaan paling terhormat di benua ini, yaitu seorang pemurnian. Ketika Xinyu masih terjebak dalam pikirannya yang memikirkan tentang api suci, di sisi lain Huang Fi terus menggoda Xiaoyu yang benar-benar terlihat sangat terganggu. Setelah perjamuan selesai, Xinyu yang hendak pergi ke penginapan terus ditanyai oleh Xiaoyu mengapa dia tidak tinggal di mansion mereka. Niatnya Xinyu ingin sedikit bercanda dengan berkata, apakah kau enggan melepasku? Namun Xinyu benar-benar dibuat terkejut setelah melihat ekspresi sedih Xiaoyu sebelum akhirnya dia kembali ke mansion. Jangan khawatir, Huang Fi ini sama sekali tidak baik. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam cengkramannya, ucap Xinyu yang kali ini menunjukkan ekspresi seriusnya.
berpindah ke kamar penginapan. Setelah kembali, Shinju langsung berkultivasi agar secepatnya bisa memasuki ranah spiritual tingkat kedua, karena di tingkat itu dia bisa membuka binatang buas kedua, yaitu gagak emas berkaki 9, yang mana pada dasarnya binatang tersebut adalah binatang yang bertanggung jawab atas api langit dan bumi. Intinya gagak emas berkaki 9 merupakan api suci tingkat ke-9, sehingga Shinju sangat penasaran ekspresi apa yang akan Huang Fi tunjukkan setelah melihatnya. Di sisi lain, setelah menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki Shinju, Huang Fi akhirnya mendapat laporannya, yang mana intinya itu berkaitan dengan Shinju yang berasal dari keluarga Shin dari dinasti pedang ilahi, yang saat ini juga sedang diburu oleh ras abadi. Laporan tersebut benar-benar membuat Huang Fi sangat senang, karena dia sangat yakin seorang sampah seperti Shinju tidak mungkin bisa mengalahkannya. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri ketika Liu menjadi istriku, teriak Huang Fi. Pada saat yang bersamaan juga, akhirnya Shinju selesai menulis teknik seni bela diri, yaitu telapak angin dan guntur. Meskipun itu hanya tingkat Suan tahap rendah, Shinju sangat yakin itu sudah lebih dari cukup untuk ditukar dengan sejumlah besar harta surga dan bumi. Maka dari itu dia segera pergi ke rumah lelang Tianhe. Lama tak mengunjungi rumah lelang Tianhe, Shinju sedikit bernostalgia. Di saat itulah tiba-tiba ada seorang pria kadal datang yang menyapa serta menanyakan apa keinginannya datang. Apa yang aku inginkan kau tidak bisa memenuhi permintaannya, jadi biarkan gadis Wan datang, ucap Shinju. Menyuruh Shinju menunggu sebentar, pria kadal pergi dan tak berselang lama dia kembali bersama dengan seorang wanita cantik yang tak lain adalah gadis kecil Wan si pemilik rumah lelang. Lama tidak bertemu Wan sapa Shinju dengan senyum ramahnya, yang mana itu membuat Wan terkejut sekaligus bertanya-tanya siapakah dia. Singkat cerita, pada akhirnya Shinju dibimbing ke sebuah ruangan setelah dia mengatakan akan mengambil bagian dalam lelang hari ini. Setelah hanya ada mereka berdua, Wan langsung bertanya apa yang akan Shinju lelang. Tanpa repot-repot menjawabnya, Shinju langsung mengeluarkan gulungan yang sebelumnya dia tulis dan langsung menyerahkannya pada Wan Wan benar-benar dibuat terkejut karena itu ternyata teknik tingkat Suan tahap rendah, dan karena teknik tersebut bisa dikatakan sangat berharga, Wan mencoba bertanya apakah Shinju benar-benar akan melelangnya, yang langsung dijawab iya. Jika teknik kultivasi tingkat Suan ini dilelang, itu akan cukup untuk mendapat harga 1 juta emas. Jika Anda mempercayaiku, 1,5 juta bisa didapatkan oleh rumah lelang Tianhe, ucap Wan dengan penuh semangat. Tak langsung menjawabnya, Shinju sedikit memikirkannya. Tahu bahwa pil pemurnian tubuh kelas 2 membutuhkan sekitar 10.000 emas. Pada akhirnya dia pun menyetujui kesepakatannya, namun untuk pembayarannya dia meminta dibayar menggunakan pil pemurnian tubuh yang setara, yang mana itu benar-benar membuat Wan sangat senang. Mengubah topik pembicaraan, Wan bertanya apakah Shinju ingin berpartisipasi dalam lelang hari ini, yang langsung dijawab iya, karena pada dasarnya Shinju tahu di pelelangan hari ini ada harta karun yang luar biasa. Setelahnya Wan langsung membimbing Shinju ke kursi eksklusif, yang mana itu benar-benar menarik perhatian semua orang, apalagi mereka semua baru pertama kali melihat Wan tersenyum bahagia setelah puluhan tahun. Sungguh pemandangan yang bagus, ucap Shinju saat dia duduk di kursi eksklusif. Di saat itulah tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memanggil Wan yang langsung membuat ekspresi penuh kebahagiaan Wan memudar dalam sekejap mata.
Adapun identitas orang tersebut ternyata merupakan seorang putra bangsawan bernama Wang Xuan yang dari tatapannya terlihat jelas dia menyukai Wan Er. Meskipun tak senang, sebaik mungkin Wan Er mencoba menyapanya, dan ketika Wang Xuan tiba-tiba membicarakan topik tentang lamaran pernikahan yang katanya setelah lelang selesai ayahnya akan mendiskusikannya, membuat Wan Er semakin sebal walaupun tak menunjukkannya secara langsung. Bisa melihat Xinyu duduk di kursi eksklusif tempat yang biasanya dia duduki, membuat Wang Xuan marah dan langsung menghampirinya. Dengan nada kasar dia langsung mengusir Xinyu. Tak mau menurut membuat Wang Xuan semakin ngeyel, sehingga mau tak mau Xinyu langsung menamparnya. Tak terima, Wang Xuan ingin membalas sebelum akhirnya Wan Er berteriak menghentikannya. Wang Xuan, tidak ada yang diizinkan membuat masalah dalam pelelangan Tianmenku. Ini aturannya, ucap Wan Er dengan tatapan dinginnya yang pada akhirnya membuat Wang Xuan mundur dan mau tidak mau duduk di kursi biasa. Ketika kau meninggalkan pelelangan Tianhe, itu akan menjadi kematianmu, ucap Wang Xuan penuh kebencian. Sementara itu di salah satu kursi ternyata ada salah satu antek Huangfi yang sedang mengawasi Xinyu. Menggunakan artefak komunikasi dia langsung melaporkan apa yang sedang terjadi pada tuannya, yaitu Huangfi. Mendengar bahwa Xinyu baru saja menyinggung keluarga Wang Xuan membuat Huangfi sangat senang, sehingga dia langsung mengirim sebuah pesan pada Wang Xuan yang berisi tentang asal-usul Xinyu. Aku pikir dia benar-benar pria besar, tetapi ternyata hanya putra terlantar dari dinasti yang rusak, ucap Wang Xuan dalam pikirannya di saat dia menunjukkan senyum yang benar-benar menjijikan. Akhirnya lelang dimulai. Sebagai tuan rumah, Wan Er naik ke atas panggung dan menyapa para tamu. Setelahnya dia langsung mengeluarkan item lelang yang pertama, yaitu obat kelas 2 pil Shengji yang katanya tak peduli mayat hidup, daging dan tulang selama mengandalkan pil tersebut dapat disembuhkan. Untuk penawarannya sendiri dimulai dari harga 10.000 emas. Dalam sekejap mata, orang-orang mulai bersaing memperebutkan pilnya, berbeda dengan Xinyu yang hanya bisa menguap karena bosan, sehingga dia memutuskan untuk tidur dulu sampai barang yang dia inginkan keluar. Setengah jam kemudian, akhirnya Wan Er mengumumkan bahwa harta karun utama akan segera keluar. Mendengarnya, Xinyu yang tertidur segera bangun. Namun di sisi lain, antek Huangfi juga terlihat begitu sangat bersemangat karena ternyata barang yang diincar oleh Xinyu juga diincar oleh Huangfi. Kotak yang lumayan besar akhirnya dibawa keluar yang ternyata berisi tombak rusak. Namun meskipun rusak, itu merupakan senjata peri yang dilelang dengan harga mulai 1 juta emas. Dengan segera antek Huangfi menawar 1,5 juta emas. Namun tak hanya itu, setelahnya dia secara tidak langsung mengancam orang-orang dengan mengatakan bahwa senjata tersebut sangat penting bagi sekte pemurnian, sehingga secara otomatis orang-orang yang takut berhadapan dengan sekte pemurnian tak berani menawarnya. Tentu Wan Er benar-benar kesal dengan semua itu, karena barang yang seharusnya bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi harus terjual dengan harga yang hampir sama dengan penawarannya. Merasa bahwa ini adalah momen yang tepat, Xinyu hendak menawar, tetapi tiba-tiba orang berjubah di sampingnya yang tak lain adalah Zhong Wuxi menawar dengan harga 2 juta yang tentunya membuat antek Huangfi langsung memarahinya dan sampai mengancam menggunakan nama sekte pemurnian. Namun ekspresi sombongnya langsung hilang setelah Zhong Wuxi memperlihatkan identitasnya yang berasal dari sekte Shirenzhong. Duduk kembali ke tempat duduknya, antek Huangfi hanya bisa berpikir,
Karena sekte Shaolin Zong campur tangan, mungkin Tuan Muda tidak akan menyalahkanku. Senang karena berhasil memenangkan taruhan, Zhang Wuxi hanya bisa dibuat terkejut sekaligus kesal karena tiba-tiba Xin Yu menawar dengan harga 3 juta. Setelah sampai akhir tidak ada orang yang menawar lebih tinggi lagi, akhirnya senjata peri tersebut dimenangkan oleh Xin Yu. Setelah itu Wan Er akhirnya mengeluarkan barang terakhir, yaitu sebuah gulungan seni bela diri tingkat Suan tahap rendah Thunder Palm, yang kemungkinan besar adalah teknik milik Xin Yu. Untuk harga awalnya adalah 5 juta emas yang dalam sekejap mata melonjak drastis. Ada yang menawar 7 juta, Wang Xuan bahkan menawar 10 juta. Namun pada akhirnya berhenti di 12 juta yang ditawar oleh Antek Huang Fi. Bahkan setelah sedikit berdebat dengan Wang Xuan, dia kemudian menaikkan tawarannya menjadi 15 juta. Hanya 15 juta emas kau ingin mendapatkan teknik tingkat Suan ini, ucap Zhang Wuxi yang ingin menawar 18 juta. Tetapi sayangnya dia langsung dihentikan oleh Xin Yu. Tak menyerah, sekali lagi dia ingin menawar, tetapi pada akhirnya mengurungkan niatnya yang bahkan membuat dirinya sedikit bingung karena menuruti apa yang diperintah Xin Yu. Tak ada penawaran lagi, akhirnya teknik Suan tersebut berhasil dibeli oleh Antek Huang Fi yang terlihat begitu sangat bahagia. Adapun Xin Yu dia mulai berjalan pergi. Aku tinggal di penginapan Tianhe, ingatlah untuk datang padaku, ucap Xin Yu pada Zhang Wuxi. Setelah beberapa saat kemudian, Xin Yu kembali bertemu dengan Wan Er. Wan Er segera mengucapkan terima kasih, walaupun seperti biasa, Xin Yu sama sekali tak mempermasalahkannya. Selain itu, Xin Yu juga tak menyangka gulungan seni bela diri miliknya terjual dengan harga yang begitu tinggi. Tiba-tiba Wan Er mendekat untuk menggoda Xin Yu, namun sialnya dia malah digoda balik oleh Xin Yu yang membuatnya hanya bisa tersipu malu. Apalagi Xin Yu semakin mendekat seperti hendak menciumnya. Tetapi di detik berikutnya dia langsung bertanya di manakah barang-barang miliknya. Masih sedikit tersipu malu, Wan Er segera menyerahkan cincin penyimpanan tahap menengah tingkat Huang, tempat di mana barang-barang pesanan Xin Yu disimpan. Karena urusan di rumah lelang sudah selesai, Xin Yu hendak pergi. Namun sebelum pergi dia berkata, jika Wang Xuan mengundangmu untuk menjelajahi reruntuhan kuno di masa depan, ingatlah untuk memberitahuku, aku akan pergi bersamamu. Jadi selamat tinggal. Dalam perjalanan kembali untuk sementara waktu, Xin Yu terus memikirkan tentang Wan Er yang mana dalam kehidupan sebelumnya dia bertemu dengannya setelah dia kembali dari reruntuhan kuno. Pada saat itu Wan Er terpaksa menikahi Wang Xuan karena konspirasi Wang Xuan di reruntuhan kuno. Namun naasnya setelah menikah, Wang Xuan benar-benar mengungkapkan sikap aslinya yang membuat Wan Er benar-benar ingin mati karena tersiksa. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak dapat membawamu keluar dari jurang karena beberapa kecelakaan. Tetapi di kehidupan sekarang, aku akan memberimu langit yang cerah, ucap Xin Yu. Malam harinya di penginapan, Xin Yu mulai berkultivasi menggunakan semua pil yang berhasil dia dapatkan. Pada dasarnya, bagi seorang seniman bela diri dengan bakat biasa hanya dapat mengambil atau menggunakan pil pelatihan fisik satu persatu di tingkat pertama dari alam spiritual. Mereka yang memiliki bakat bagus dapat mengambil 3 sekaligus, dan beberapa kekuatan top dapat mengambil puluhan pil. Tetapi itu semua tak berarti bagi Xin Yu karena dengan kekuatan Yairus yang memiliki kekuatan fisik tak tertandingi, 150 pil pun tak masalah baginya.
Setelah menggunakan 150 pil, akhirnya Shinju benar-benar berhasil memasuki tingkat kedua dari alam spiritual. Itu berarti sekarang dia juga bisa memanggil hewan buas kedua, yaitu burung gagak emas berkaki 9 yang tanpa pikir panjang lagi langsung dia panggil. Lama tidak bertemu, Jiu Tianshuan sapa Shinju pada burung gagak berkaki 9. Setelah itu, mengetes kekuatan Jiu Tianshuan, Shinju langsung mempraktekannya dengan memperbaiki tombak spirit rusak yang sebelumnya dia beli di pelelangan. Dengan kemampuan Jiu Tianshuan yang dapat memurnikan semua hal, dengan mudahnya Shinju bisa memperbaiki senjata peri yang rusak. Tak hanya diperbaiki, Shinju juga telah menyempurnakannya sehingga sekarang tombak dewa perang miliknya telah menjadi senjata peri tingkat pertama. Pada saat ini aku dapat menembus kultivator tingkat kelima dari alam spiritual dengan satu serangan, ucap Shinju sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Di saat yang bersamaan juga, tanpa diduga energi dari tombak peri peringkat pertama yang telah disempurnakan oleh Shinju dapat dirasakan oleh seorang Pak Tua. Namun karena itu hanya sesaat, berpikir bahwa tak mungkin di kota Tianhe ada senjata semacam itu, si Pak Tua memutuskan untuk melupakannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.